Hari ini adalah hari yang berbahagia buat kami, khususnya buat Jessica Wongso. Karena hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada Jessica untuk dapat bebas bersyarat dari lapas Pondok Bambu. Yaitu hari ini tanggal 18 bulan 8 tahun 2024. Jadi persis Jessica sudah hampir 8 tahun lebih, 8 tahun setengah menjalani hukuman di penjara Pondok Bambu Cibinong, Pondok Bambu, Pondok Bambu. Hari ini kami kalau lihat di belakang ini, apa kata-katanya dia? Welcome home Jessica Wongso. Yes, welcome home. Yes. Ya. Kami buat ini karena kami merasa memang Jessica sudah menjadi keluarga kami semua ini. Di sini ada semua tim lawyer yang menangani kasus Jessica selama ini yang tetap setia. Mulai tahun 2016 sampai sekarang 2024, tak satu pun yang berubah. Semuanya kita tetap konsisten melakukan bantu hukum kepada Jessica. Ada Firman Marikuan, Profesor Firman, ada Yaakob Sibuan, ada Dame Purba, ada Nurul Firdausi, ada Posam Hidayat, ada Edi Batubara, ada James Purba, ada Benny, ada James Mariwan, ada Arya, satu lagi ada Doni, ada Feni, dan semua yang ada di belakang kami ini. Semuanya ada tim-tim yang menangani Jessica itu. Jadi tentu teman-teman wartawan bertanya, kok tiba-tiba bisa keluar gitu ya? Padahal kemarin saya bicara tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak bertanya untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang. Dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, dengan demikian tentunya saya menunda PK-nya pada waktu itu sambil menyelesaikan pengurusan segala surat-surat yang berkaitan dengan keluarnya Jessica. Terus terang aja teman-teman, cukup baik memang buat kami, bukan mudah ya. Saya kan 8,5 tahun di sana dan kami terus berkomunikasi selama 8 tahun ini, 8,5 tahun dengan Jessica. Jadi kita terus komunikasi, saya juga mengunjunginya secara konstan. Begitu juga ada Hidayat Bostam yang juga rajin sekali datang ke sana, Eli dan sebagainya. Terus kita berdiskusi terus bagaimana melihat keadaan Jessica di sana. Dan saya harus katakan memang di lapas dia diperlakukan baik sama dengan tahanan-tahanan yang lain ya. Nanti mungkin Jessica bisa bercerita kalau ada yang tanya ya. Tetapi yang paling pasti adalah bahwa tadi juga bahasa dia ada banyak penggemar Jessica, sahabat Jessica ya. Tadi dari pagi katanya udah ada di sini, ada di sini semua ya. Pakai tulisan, pakai stand for Jessica, justice for Jessica, macam-macam ya. Tadi juga banyak telepon dan sebagainya. Nah, Jess, saya cerita dulu sama kamu waktu di lapas, kamu tuh kan bisa dilihat bahwa apa itu cerita itu kan nanti kan bisa lihat kan, jika bisa baca apa yang terjadi di luar. Nah, inilah salah satu teman-teman, beberapa teman yang betul-betul mendukung kamu selama di luar. Ini sudah begitu dengan dia dua stand for Jessica masih ini ya ditulisnya.
Jadi ada foto semuanya nih ya. Jadi terima kasih ya. Saya sama Jessica juga sangat terima kasih karena dukungan kalian itu sangat berarti sekali buat kami selama ini dalam berjuang ya. Buat Jessica juga banyak dia terbantu secara moral ya. Karena selama ini kita melihat kan banyak kontra kan terhadap Jessica selama ini. Apalagi yang dikatakan baru juga tadi ada yang bertanya pada dia, baru hari ini saya lihat Jessica tidak pakai baju putih katanya. Terus dia jawab tadi, oh iya, bukan saya tidak mau, bukan suka baju putih. Ternyata itu karena waktu di persidangan diwajibkan untuk pakai baju putih selama bersidang sebagai terdakwa. Sehingga hari ini kita lihat Jessica tidak pakai baju putih karena dia bukan terdakwa lagi sekarang. Ya. Nah itulah mungkin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Saya lebih memilih untuk berdiskusi dengan teman-teman, tanya jawab supaya bisa berkembang apa yang harus saya sampaikan. Terima kasih, saya silakan. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cedera ya karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Itu sangat berarti yang membuat saya kuat untuk saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk ketemu di sini. Semoga semuanya selalu sehat dan baik aja. Terima kasih. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu menjalani semuanya di dalam dengan segala kendala publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus bertanggung jawab? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya. Tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk pada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah pulang aja untuk menjalani, sekarang juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Kebencian diri saya sendiri. Kalau untuk upaya hukum, saya akan serahkan ke Om Otto karena Om Otto yang akan ngomong soal upaya hukum. Baik, ada yang lain tanya? Can I ask you, can you tell me what you're planning to do next? What are your plans now that you're free? I still have no idea what to do tomorrow because I just got released from prison and I have no plan yet. But I'll let you know. So you had no idea that it was going to be coming up? No, I don't. No. Seperti yang tadi saya bilang ya, saya masih ngeblank, nggak tahu mau ngapain. Jadi untuk kemananya habis ini saya masih belum bisa jawab. Nanti saya akan berbincang lagi di sekitar saya. Secara psikologi atau kejiwaan bagi kita sendiri untuk menghadapi kehidupan ini kan benar-benar begitu terakhir. Terus kira-kira inspirasi apa yang untuk masyarakat kira-kira bisa menerima dengan kejadian semua ini agar bagi kita bisa kembali hidup normal seperti biasanya, secara terapinya seperti apa? Saya rasa ini akan berjalan dengan sendirinya ya. Tapi karena yang kayak tadi saya bilang, saya sudah tidak menyimpan kebencian atau perasaan negatif dalam hati saya. Jadi mungkin niat dan pandangan saya di masa depan itu ya saya mau ya selalu yang terjadi adalah hal yang positif. Jadi kalau misalnya saya melihatkan seperti itu, ya saya berharap saya dan orang-orang sekitar saya bisa baik-baik saja menjalani kehidupan di masa depan nantinya dengan dipenuhi dengan hal yang baik lagi daripada yang lalu. Yang bisa kita pada Tuhan. Iya.
kan disebutkan sebelumnya akan tetap melakukan PK. Apakah ini karena Jessica juga mau membersihkan nama dari kesalahan ini atau seperti apa? Atau nama baik Jessica harus tetap diperbaiki melalui PK ini? Saya tanya dulu jawab katanya. Jadi begini ya mengenai soal PK ini ya. Terus terang aja kita mengambil posisi bahwa Jessica sudah dibebaskan dengan bebas bersyarat. Ya. Jadi kami tim hukum ini selalu menghormati hukum. Apapun putusan sudah pengadilan, itu kan sudah jelas bahwa Jessica dinyatakan bersalah. Itu putusan pengadilan yang harus saya hormati sebagai seorang lawyer. Soal kami tidak terima putusan atau tidak, itu soal lain. Tapi karena itu formal sudah keluar, harus saya hormati, itulah putusan. Dia menyatakan bersalah. Tetapi kami sebagai lawyer, tentunya nanti kami diskusikan dengan Jessica, merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami. Oleh karena itu, kita akan mencoba peluang untuk mengajukan PK terhadap perkara itu. Ya. Jadi itu posisinya. Sebagai seorang lawyer, saya harus menghormati putusan pengadilan karena itu sudah diprah. Tetapi hukum juga memberikan kesempatan kepada semua pihak, ya termasuk Jessica, apabila merasakan ingin mengajukan PK, juga hukum juga memberikan kesempatan dan hak itu kepada dia. Itu saja. Ya, maksudnya bahwa sekarang Kak Jessica itu sudah bebas, berarti kan PK itu apakah itu masalah nama baik Kak Jessica sendiri atau seperti apa? Iya, hukum baik itu bukan soal hanya nama baik, segala-galanya tentunya, ya. Soal kebenaran kan, ya kebenaran kan harus ditegakkan. Jadi ada pepatah mengatakan bahwa kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri, kan? Nah, sekarang jalannya kebenaran sendiri itu bagaimana? Apakah juga harus kita ikuti juga jalan kebenaran itu dengan berdiam? Atau apakah juga jalan kebenaran itu kata harus kita tumpangi untuk bisa mencapai kebenaran sendiri? Nah itulah yang akan kita wujudkan nantinya. Sehingga kalau kita berpikir bahwa kita merasa ada ketidakbenaran di sana, ya kita harus jalankan. Tetapi selalu saya katakan bahwa saya menghormati putusan. Sebab kalau saya tidak menghormati putusan, saya tidak akan pergi ke pengadilan. Ketika saya mau membela di pengadilan, tentunya saya harus hormati itu. Soal itu menurut kami adalah tidak benar atau tidak, ada jalannya. Jalannya adalah PK. Itu persoalannya. Kan kemarin kan udah banding dan bahkan sampai tingkat kasasi pun bahkan menguatkan bahwa ketetapan hukum untuk vonis Jessica. Nah, bagaimana PK ini akan berbeda gitu? Apakah ada bukti yang lebih kuat itu pada saat mengajukan PK atau seperti apa? Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum ini novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah itulah yang disampaikan. Soal hasil tentunya hakim yang menentukan. Tetapi sebagai lawyer Anda akan bisa melihat nanti presentasi kami apakah betul yang saya sampaikan ini. Karena kadang-kadang kan hasil pengadilan dengan fakta di persidangan kan kadang bisa beda, ya kan? Ada yang mengatakan ini harus bebas, tapi nyatanya dihukum. Ada yang mengatakan ini seharusnya dihukum, ternyata bebas. Nah, tetapi saya berharap bahwa kadang-kadang putusan hakim ini
tidak selamanya menjadi berakibat buruk pada seseorang. Ada kalanya orang dihukum tapi tetap dipercaya oleh masyarakat karena masyarakat mengatakan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang kita tampilkan di persidangan, dan beruntung kita sekarang sudah ada live di TV, semua bisa menonton apa yang terjadi di persidangan, maka bisa saja dikatakan wah berdasarkan ini sebenarnya ini harus bebas, tapi putusannya berhukum. Bisa terjadi karena itu jadinya dan dihubungkan oleh hakim. Nah, paling tidak kami akan berupaya membuktikan kepada masyarakat bahwa bukti ini ada jelas disembunyikan pada waktu itu, dan kalau kami tunjukkan itu, orang akan tahu, oh berarti benar-benar seharusnya dia harus tidak dihukum, kira-kira begitu. Nah, bagi saya itu sudah lebih dari cukup. Jadi buktinya sekarang sudah dipegang sama Pak. Sudah. Ada saksi-saksi juga yang menguatkan sampai 2032. Rencananya selain wajib lapor akan melakukan apa aja kegiatannya? Kalau saya berbincang dengan Jessica tadi di mobil saya dengan dia sendiri sampai tadi itu blank aja. Dia blank, dia bilang oh di mana sekarang saya ini? Karena dia sendiri pun sebenarnya surprise juga. Tiba-tiba bebas ini juga dia surprise juga dia, ya. Jadi ya bayangin aja ini baru keluar dari tadi langsung di situ wawancara, bingung dia nih. Ya pohon pun nggak sempat. Baru saya ajak tadi dia makan karena ada masakan kesukaan dia. Saya tanya waktu dari malam kemarin, saya tanya kau keluar apa yang kau inginkan, katanya. Dia bilang saya mau makan, katanya. Makan apa? Makan sushi. Saya sedih juga dengarnya. Itu aja dia, nggak ada yang lain. Dulu saya waktu Australia, saya pengen makan sushi. Di sini nggak ada sushi. Jadi ya bilang oke. Karena itu saya bawa dia ke restoran Bakum ini, saya ajak makan sushi. Itu aja permintaan dia, nggak ada yang lain. Jadi saya tanya, kamu rencanamu apa? Saya nggak tahu om, katanya. Blank, katanya. Jadi habis ini juga nanti mungkin saya harus dia dulu istirahat dulu, berpikir-pikir 1-2 hari ini, baru dia pikir apa yang harus dilakukan. Dia bingung sekali. Nah, kalau kalian mungkin ingin lebih tahu, saya ingin bercerita ya, pengalaman saya dengan Jessica ini cukup panjang memang. Ya, up and down hubungan saya dengan dia ini. Dia kan kita bisa datang waktu dia sedih. Situ suasananya masih sedih juga. Kita juga waktu datang ke sana bisa juga waktu itu dia gembira, suasananya kan gembira. Tapi ketika dia tanya kabar saya bebas, itulah satu hal yang tidak bisa saya jawab. Air mata kadang-kadang mau menetek juga, ya, tapi saya tahan. Gitu. Tapi beruntungnya saya dengan dia ini. Kalau saya dilihatnya sedikit agak tegang untuk memiliki dia hibur saya. Dia bilang, oh jangan pusing dong, jangan begitu dong. Nanti kalau tegang, siapa yang bela saya? Katanya. Jadi sometimes kita saling backup lah, gitu ya. Jadi itu sebabnya kami tidak pernah berputus asa untuk membela dia ini, karena dia cukup pengertian juga, gitu ya. Walaupun kadang-kadang dia merasa gimana om, nah gitu kan. Ya kita kan susah jawabnya. Makanya waktu kemarin itu ada Kak Vina saja, saya merasa guilty feeling. Saya tak bisa ada orang datang dari kasus Vina ke saya minta tolong, kan itu tidak bisa saya tolak. Tapi kalau saya langsung terjun langsung menangani itu, saya merasa Jessica pasti marah ke saya. Kok itu diurusin saya punya belum selesai? Gitu nggak? Kamu ada merasa gitu ya? Lihat deh itu Pak, betul kan? Ngaku dia benar. Saya merasa itu sebabnya teman-teman wartawan seringkali kan minta saya wawancara kan, mungkin 2 minggu ini masa kesal ke saya kan. 3 minggu ini banyak wartawan kontak saya minta wawancara tentang kasus Vina. Semuanya boleh katakan hampir tidak saya ikuti. Terus terang aja saya jujur kali ini, buka dosa nih, buka kartu saya nih. Saya nggak enak kepada Jessica. Itu aja. Tapi saya tidak tinggalkan kasus itu karena ada tim saya 120 orang yang bantu itu. Ada Jute, ada Wila sebagainya. Begitu saya merasa tanggung jawab saya terhadap Jessica ini. Nah, kalau sudah sekarang mungkin sudah mulai agak sedikit tenang.